Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, namun kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati sabda firman-Mu, dan kami mampu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mungkin sudah sangat sering kita dengarkan. Kisah tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya mampir di rumah dua orang yang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Rumah mereka ada di kampung yang namanya Betania. Ada lagi saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus. Namun dalam kisah ini Lazarus tidak disebutkan. Di ayat 38 dikatakan bahwa ketika Yesus datang ke kampung Betania, Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta. Dan di ayat 38 dikatakan bahwa Marta menerima Yesus di rumahnya. Hal yang menarik dalam kisah ini adalah sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Maria dan Marta ketika Yesus mampir di rumah mereka. Maria memilih duduk manis di dekat kaki Yesus sambil mendengarkan perkataan Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan mungkin terjadi komunikasi yang akrab antara Maria dan Yesus. Sedangkan Marta mengambil sikap yang berbeda. Marta bersibuk diri, berusaha menunjukkan keramah tamahan. Dalam bahasa Inggrisnya hospitality. Dia menunjukkan keramah tamahan dalam menerima dan menyambut Yesus yang saat itu datang di rumah mereka. Sebagai tuan rumah tentu Marta berusaha menyambut sang tamu agung yang datang ke rumahnya, yaitu Yesus Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja hal itu merupakan hal yang wajar. Ketika ada tamu datang, kita tentu bersibuk diri untuk berusaha menyambut, menerima tamu itu dan memberikan pelayanan yang terbaik, menunjukkan keramah tamahan dalam menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Namun anehnya Yesus justru menegur Marta dan memuji Maria. Mengapa Yesus menegur Marta dan ia memuji Maria?
Banyak orang berpendapat bahwa Yesus memuji Maria karena Maria lebih memilih dan mengutamakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, firman Tuhan Yesus. Sedangkan Marta menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting. Dan pendapat tersebut tentu saja tidak salah. Namun menurut saya ada hal lain yang mendorong akhirnya Yesus menegur Marta. Hal apakah itu? Tuhan Yesus menegur Marta karena ia menyibukkan diri dengan urusan keramah tamahan. Namun Marta melupakan bahwa hakikat terpenting dalam keramah tamahan adalah adanya relasi, interaksi, dan komunikasi. Yesus tidak berharap Marta menyiapkan karpet merah untuk menyambut kedatangannya di rumahnya. Yesus tidak berharap bahwa Marta menjamu Yesus dan murid-muridnya dengan hidangan-hidangan yang terbaik dan lesat. Yang Yesus inginkan adalah Marta duduk manis di dekatnya, membangun relasi, interaksi, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari sapaan sabda Tuhan pagi hari ini? Saudaraku, betapa sering dalam pelayanan gereja kita bersikap seperti Marta. Kita bersibuk diri dalam berbagai kegiatan pelayanan yang katanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbagai kegiatan gerejawi kita ikuti. Kita ikut rapat, kita ikut paduan suara, kita ikut pelayanan diakonia, kita ikut persekutuan doa, kita ikut ibadah, dan banyak lain kegiatan gerejawi yang kita ikuti. Kita lupa bahwa terkadang yang Yesus inginkan dari kita bukan bersibuk diri. Yang Yesus inginkan dari kita adalah sejenak meninggalkan kesibukan pelayanan dan kita duduk manis di dekatnya. Kita membangun relasi, interaksi. Kita mendengarkan perkataannya, kita berkomunikasi akrab dengannya. Banyak orang yang terlalu sibuk melayani di gereja sehingga tidak punya waktu luang untuk sekedar duduk di dekat kaki Tuhan, untuk sekedar membangun relasi, komunikasi, serta mendengarkan perkataan atau firman-Nya. Tidak heran, Ibu Bapak Saudara, kita menemukan dalam pelayanan gerejawi ada orang-orang yang saling membenci, saling menghujat, saling menjatuhkan dalam pelayanan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita terlalu bersibuk diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi. Kita lupa bahwa hal yang tidak kalah penting adalah duduk di dekat kaki Tuhan, membangun relasi, interaksi, dan berkomunikasi serta mendengarkan perkataannya. Dalam berrelasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan mendengarkan perkataannya, hati, jiwa, pikiran, dan hidup kita tidak kering. Kita akan terus disegarkan. Tetapi ketika kita bersibuk diri dengan kegiatan-kegiatan pelayanan tanpa punya waktu untuk berada di dekat kaki Tuhan, membangun relasi, interaksi, dan komunikasi, serta mendengarkan perkataannya, maka jiwa,
hati, pikiran, dan bahkan hidup kita akan kering kerontang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, hari ini mari kita lihat agenda atau jadwal kegiatan kita. Apakah hari ini ada begitu banyak kegiatan kerja dan pelayanan yang akan kita lakukan? Apakah hari ini kita bersibuk diri dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat padat? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa tidak selamanya Tuhan Yesus senang kita menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan pelayanan. Terkadang Ia menginginkan kita meninggalkan sejenak kesibukan pelayanan dan kita meluangkan waktu untuk duduk manis di dekatnya, membangun relasi, membangun interaksi, membangun komunikasi akrab dengan Tuhan Yesus, bercerita tentang banyak hal, seperti seorang anak bercerita tentang banyak hal kepada ayahnya. Serta tentu saja Tuhan Yesus mengharapkan dan menginginkan kita untuk meluangkan waktu mendengarkan perkataannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan, sabda firman-Mu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus ingin kami meluangkan waktu sejenak untuk duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, membangun relasi, interaksi, berkomunikasi akrab seperti anak berkomunikasi akrab dengan sang ayah. Dan Yesus juga ingin kami untuk mendengarkan perkataan atau firman-Nya. Kadang kami sadari kami terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi. Namun kami lupa untuk berinteraksi, berelasi, berkomunikasi dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga hati jiwa kami, hidup kami kering kerontang, hampa. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat sejenak meluangkan waktu bersama Tuhan, berinteraksi, berkomunikasi, membangun relasi yang akrab, serta mendengarkan firman, sehingga hati, jiwa, pikiran kami, roh kami disegarkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala apa yang kami kerjakan, lakukan, dan usahakan. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Beri kesehatan kepada kami ya Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.